Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ada di podcast Radio Surat Wireng untuk kesempatan hari ini ya. Kita masih bersama dengan Pak Anang. Hari ini kita ngobrol seputar Yai Adlan Ali. Jadi kita berbicara tentang riwayat pendidikan dari beliau Kiai Adlan Ali. Jadi memang Kiai Adlan Ali ini bukan orang Jombang asli, tapi beliau ini memang istilahnya memiliki andil yang bisa jadi sangat besar gitu ya untuk perkembangan pendidikan terutama pesantren putri di Jombang ya Pak. Iya, betul. Oke, nah ini beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Putri Wali Songo Cukir. Jadi memang pada saat itu diminta oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pondok putri gitu nih Pak? Didorong gitulah. Oh didorong memang, gitu. Ya diminta. Cuman sampai Kiai Hasyim wafat itu Kiai Adlan belum mendirikan. Karena memang dalam bayangan Kiai Adlan Ali itu tidak ada rencana untuk mendirikan pondok. Oh. Di sini itu niatnya untuk khidmah kepada Kiai Hasyim. Makanya karena mengetahui potensi Kiai Adlan ya, sudah alim, hafal Quran, kok tidak membuka pondok sekalian gitu. Kok malah nuku kitab gitu. Sebenarnya bisnisnya Kiai Adlan banyak ya. Terus akhirnya itulah mungkin hikmahnya ya. Ketika kondisi perekonomian Kiai Adlan ini besar dengan beberapa bisnisnya, tabungan beliau inilah yang ditasarufkan sebagian besar untuk membuka madrasah, mu'alimat, sekolah khusus untuk putri gitu. Pada saat itu awal sekolah dulu. Iya. Lah kemudian bagaimana akhirnya Yai Adlan punya kerentek untuk mendirikan pondok putri? Ya karena tidak banyak sekolah putri. Kalau pondok putri mungkin ada ya, tapi kalau sekolah khusus putri kasihan. Jadi dari banyak sekolah anak-anak putri itu yang harus putus sekolah gara-gara kalau mau lanjut sekolah ya di Jombang kota gitu. Oh, jauh gitu. Makanya beliau mendirikan. Kalau di Jombang kota ada sekolah waktu itu? Sudah ada sekolah putri kayak? Ya kan dulu SD, SMP itu kan putra-putri. Oh, iya. Kan harus campur ya, karena sekolah umum gitu. Nah, kebanyakan itu memang putus. Makanya akhirnya supaya tidak putus sekolah dan barangkali ada putri-putri yang orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan, ya sudah ditampung di situ. Nah, lama-kelamaan yang bersekolah di mu'alimat ini kan banyak gitu. Dari luar desa, dari luar daerah. Akhirnya Kiai Adlan memfungsikan salah satu gudang tembakonya itu sebagai asrama gitu. Salah satu gudangnya sebagai asrama. Nah dari situ lahirlah pesantren. Jadi memang madrasahnya dulu, sekolahnya dulu baru pondoknya. Gitu. Oke, karena banyak juga ternyata yang sekolah dari anak-anak yang dari luar kota, sekolah ke madrasah. Wali Songo ini. Nah, ini riwayat pendidikan dari Yai Adlan Ali sendiri. Beliau ini dari kecil ini adalah di Pondok Mas Kumambang. Karena beliau adalah Gus di situ. Ya diajari oleh kakek beliau. Jadi pendidikan beliau memang dari awal, mungkin dari kecil bahkan sudah diajarkan gitu gimana? Betul. Jadi oleh kakek beliau diajari dan sempat belajar ilmu-ilmu agama dasar ya, fikih segala macam itu. Lalu katanya dalam riwayat juga itu belajar ngajinya juga ke ibunya sendiri. Jadi memang pada awal mula perkembangan beliau menggali keilmuan di pesantren Mas Kumambang. Nah, baru ketika usia kurang lebih 14-15 tahun, beliau nyantri ke Kiai Munawar Sedayu Gresik. Dan itu adalah kiai pesantren fenomenal untuk Al-Qur'an memang. Mulai menghafal Al-Qur'an dari situ juga. Iya.
Jadi Kiai Yusuf Hashim sendiri itu juga sempat mondok di Sedayu. Di Sedayu memang ya. Dan itu memang sentra pondok hafalan Al-Quran waktu itu ya. Nah, jadi ketika mau menghafal itu ada cerita menarik gitu. Diceritakan Kiai Adlan Ali kepada ayah saya. Mau menghafal. Jadi temennya Kiai Adlan ya, itu juga akan menghafal gitu. Mau menghafal di Yai Munawar Sedayu. Bermimpi, mimpinya itu mengangkat batu besar yang di kali itu kan ada batu besar biasanya ya, yang kali-kali yang deras itu. Nah, ketika ngangkat batu itu nggak kuat. Tiba-tiba ada hatif itu suara tanpa rupa. Nggak tahu siapa yang ngomong, cuman ada aja gitu kayak mikrofon gitu. Kamu nggak akan mampu mengangkat batu itu. Nggak akan mampu mengangkat batu itu kecuali dibantu Adlan. Nah, akhirnya mimpi itu ditafsirkan bahwa ngangkat batu itu adalah kiasan menghafal Quran. Sama-sama beratnya. Untuk menghafal Quran itu seberat ngangkat batu di kali. Kira-kira begitu. Pesan mimpi itu. Kamu nggak akan bisa kecuali diewangi gitu, ditemani sama Adlan. Akhirnya Kiai Adlan Ali juga membantu bersama-sama menghafal dengan temannya ini gitu. Dan Kiai Adlan Ali sendiri itu tidak mulus-mulus amat untuk menghafal Quran gitu. Dicoba dulu. Kiai Adlan ini sebelum menghafal Quran dicoba dulu. Jadi beliau kisahnya itu sakit, suhu badan beliau tinggi sekali, panas gitu. Dan diobati apa saja nggak mampu. Itu waktu awal-awal mencoba menghafal Al-Quran? Iya. Jadi awal-awal menghafal Quran itu sakit sekali. Akhirnya ya udahlah, karena dikasih obat apa-apa nggak sembuh-sembuh ya. Lalu dibawalah ke dokter. Nah, kalau ke dokter disuntik. Nah, ajaibnya itu mungkin ini bakat kanuraganya Kiai Adlan ya. Ajaibnya suntik itu bengkok, nggak bisa nembus kulitnya Kiai Adlan. Jadi ketika mau disuntik karena ingin meredakan panasnya itu ya, itu suntiknya nggak mempan. Makanya kan Kiai Adlan Ali kan juga kanuragan juga kan. Di masa-masa penjajahan itu Kiai Adlan itu punya kanuragan, pencak silat segala macam. Jadi olahraganya itu juga. Pada saat itu usia masih muda kan, Pak? Masih muda, 14 tahunan. 14 tahun. Nah, baru setelah itu sembuh dengan sendiri-sendirinya, lalu menghafal Al-Qur'annya lancar gitu. Dan alhamdulillah sudah selesai hafalan Al-Qur'an di tangan Kiai Munawar Sedayu Gresik. Dan Kiai Munawar ini kalau ceritanya yang saya dengar itu tipe kiai yang galak gitu. Nyengit. Kalau dipukul gitu. Dan Kiai Munawar ini sampai-sampai tidak mengeluarkan sanad Al-Qur'an gitu. Jadi Kiai Adlan itu sudah selesai hafalannya, nggak dikasih sanad. Karena memang Kiai Munawar ini adalah tipe kiai yang sebenarnya sama dengan Kiai Adlan ya. Kiai Munawar ini itu tidak nyah-nyoh sanad gitu. Tidak secara gampang ngasih supaya sanad. Ada upaya untuk mencari atau mungkin bagaimana. Jadi sama dengan pandangannya Mbak Adlan. Jadi ketika Yai Mustahin Syafi'i itu selesai hafalannya ke Kiai Adlan ya, itu nggak dikasih sanad. Yai Mustahin ini santrinya Yai Adlan juga ya? Ngapalinya ke Yai Adlan, ngapalin Qur'annya di Yai Adlan. Kalau dulu itu kan polanya begini, mondoknya di Tebu Ireng. Tapi kalau ingin menghafal Quran ke Cukir, ke Yai Adlan. Iya. Oh, gitu. Dan mbah saya itu waktu nyantri di Tebu Ireng tahun 50-an.
itu ngaji ba'da maghrib, ngaji Qur'annya kayak Delan. Kecukir ke dalam beliau. Makanya sebenarnya karena mungkin lebih privat atau bagaimana, Pak? Privat. Okay. Ya bukannya privat ya, gimana ya? Ya seperti TPG begitu. Jadi memperbaiki tahsin, fasoha. Tapi sekali duduk ke Delan itu yang baca ke beliau itu langsung 4-5 orang. Jadi langsung dikelilingi oleh santri-santri yang ingin ngaji ke Kiai Delan gitu. Tapi Kiai Delan tahu salah-salahnya di semua orang itu tahu. Walaupun jadi bisa nyalahin berapa orang di iya. Nah itu keistimewaannya Kiai Delan. Dan cerita ini mutawatir. Jadi saya setiap ketemu sama santri yang dulu pernah ngaji Quran ke Kiai Delan mesti ceritanya gitu. Jadi yang ngaji itu banyak sekali, tapi Kiai Delan bisa menyalahkan semuanya jika salah gitu. Jadi padahal barengan gitu. Barengan, ya. Padahal barengan. Ada juga yang niatnya itu tabarukan gitu. Karena banyak sekali yang ngaji ke Kiai Delan ya, makanya bentar-bentar itu. Sampun, baru baca satu wajah, satu halaman, sampun gitu. Itu ceritanya mbah saya. Nah, kan mbah saya itu dulu nyantri di Pro Asri ya Badrus. Karena dari nol ya, dari SR itu nulis baca itu belum bisa. Nah, ketika ngaji ke Kiai Delan itu kurang puas gitu, kurang durasinya kurang karena memang banyak ya antri-antri. Akhirnya beliau ngaji ke Kiai Muzamil, seingat saya itu dari luar juga, tapi guru santri senior di Tebir gitu. Jadi motif yang ngaji ke Kiai Delan beragam. Ada yang memang tabarukan saja, ada yang memang menghafal, ada yang memang belajar ngaji Al-Quran begitu. Nah baru setelah selesai menghafal Kiai Adlan Ali di Sedayu, beliau lantas diajak dua kakaknya yang terlebih dahulu di Tebuireng, diajak ke Tebuireng. Jadi Kiai Maksum Ali itu sudah di Tebuireng, Kiai Mahbub itu sudah di Tebuireng juga. Lantas Kiai Delan yang sudah hafal itu diajak ke Tebuireng pada usianya ke 18 tahun. Jadi 19-18. Jadi memang agak sudah besar memang waktu ngaji ke Kiai Hashim itu. Usianya dengan kakak-kakaknya ini terpaut agak jauh atau dekat gitu? Ya, kalau Kiai Maksum Ali itu menikah kan sekitar 1921. Oh iya. 1921. Ya. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Tidak terlalu jauh ya, mungkin selisih 5-8 tahun ya. Cuman lagi-lagi begini. Bagi penelusur sejarah itu ketika sudah berhadapan dengan tahun lahir itu pasti akan menemukan ini sebenarnya yang dicantumkan ini tahun lahir secara administratif atau kenyataan gitu. Karena pada zaman dahulu memang begitu kayaknya Pak ya. Benar. Jadi kadang-kadang orang itu mengingat lahirnya setelah Gesapu PKI lah. Kadang-kadang cuma begitu aja gitu. Iya. Terus masalah berapanya, tanggal berapa, bulan apa gitu nggak terlalu di ini. Iya. Jadi pas administrasinya udah diabur aja. Iya betul. Jadi Kiai Maksum itu juga sama loh. Kalau dihitung dengan tanggal menikahnya ya berarti usianya masih sangat muda gitu, masih 23, 24, 25 tahun menikah dengan Bunyai Khairia. Karena waktu itu tanggal tahun 1921 kalau nggak salah itu baru membabat pondok sebelah di situ. Jadi setelah menikah diperintah Kiai Hashim untuk membuat satu gubuk gitu, satu rumah untuk disinggahi yang itu menjadi cikal bakal pondok sebelah gitu. Tetapi Kiai Adlan ini juga ketika di Tebuireng
setelah mondok 2 kali ya, dalam tanda kutip mondok 2 kali ya, di Mas Kumambang rumahnya sendiri. Di Pondok Mas Kumambang, lalu di Pondok Sedayu. Oh gitu, nggih. Lah baru dilanjutkan di Pondok Tebu Ireng. Dan riwayat belajar beliau mondok hanya 3 itu saja. Nah, berapa tahun ini Tebu Ireng, Pak? Wah, itu sampai Ki Hasyim wafat. Jadi Ki Adlan itu sempat masuk di dalam kelas khususnya Ki Hasyim. Kelas musyawarahnya. Ki Hasyim itu memang terbatas sekali, dan yang menjadi peserta kelas itu memang bukan sembarang orang, bukan sembarang santri, semuanya jadi kiai gitu. Ada kelas khusus ya namanya. Makanya Kiai Adlan itu ahli Quran, tapi juga ahli fikih. Nah, ahli fikihnya itu dari kelas itu, dari Kiai Hasyim itu. Jadi Kiai Adlan itu sempat ngaji tafsir Baydawi ke Kiai Hasyim. Jadi tinggalnya di sebelah karena membantu kakaknya. Tetapi setiap hari ke Tebu Ireng untuk ngaji tafsir Baydawi. Pernah juga pengajian-pengajian kitab-kitab fikih ke Kiai Hasyim, ya Fathul Qorib, terus tajrid segala macam, tausyekh. Lalu Bukhari Muslim pasti tentulah ya ke Kiai Hasyim. Jadi memang Kiai Adlan ini belajar ke Kiai Hasyim dalam fan keilmuan yang beragam. Mulai dari fikih, tafsir, hadis, tasawuf, itu belajar ke Kiai Hasyim. Dan kalau belajar ke Kiai Hasyim tidak di kelas, ada kalanya bandongan, ada kalanya sorogan, ada kalanya diskusi kalau yang di kelas khusus itu. Jadi kelas diskusi ini semacam sistemnya seperti Fasul Masail gitu. Jadi Kiai Hasyim ngasih satu permasalahan, murid-muridnya ini disuruh mencari jawaban atau ibarahnya di beragam kitab lintas madhab. Makanya bisa jadi alim gitu. Nah, Kiai Adlan seperti itu. Cuman begini, meskipun dalam riwayat pendidikannya hanya di 3 pondok itu ya, bukan berarti Kiai Adlan lantas selesai. Ketika sudah belajar terus selesai, enggak. Ketika sudah ngajar pun, Kiai Adlan ini juga menyempatkan diri untuk tabarukan, belajar. Misalnya untuk sanad Al-Quran, Kiai Adlan ini tabarukan ke Syekh Ismail dari Madura, Said Ismail, Syekh Said ya. Dan mana Syekh Said ini dulu ngambil sanadnya di Madinah, di kota Hijaz gitu. Jadi gara-gara tadi itu, karena beliau ini seorang hafid tapi belum punya sanad Quran. Karena kan nggak dikasih sama Kiai Munawar ya, nggak dikasih. Makanya tabarukan. Beliau ke sana, ke Madura. Ke Madura. Yang ngajak itu Kiai Abdurrahman, Kiai Mas Duki Abdurrahman Perak, Kiai Mas Duki Perak. Itu yang ngajak. Nah, saya dapat cerita ini dari beliau. Dari Kiai Mas Duki. Jadi memang karena Syekh Said ini mukim lama di Mekah gitu, ambil sanadnya di Madinah gitu, kira-kira begitu. Lalu kembali lagi ke Madura terus tabarukan. Yang kedua tabarukannya itu pernah ke Sayyid Alwi bin Abbas. Itu Sayyid Alwi ini ayahnya Sayyid Muhammad Alawil Malik Al-Hasani. Sayyid Alawi itu di Rusaifah di Mekah. Jadi beliau ini juga mungkin pas waktu haji terus tabarukan belajar juga ke Sayyid Alwi. Dan Sayyid Alwi ini guru Masjidil Haram yang Sunni, guru Masjidil Haram yang Sunni. Dan waktu itu kan juga
sudah mulai masuk ya gerakan-gerakan Wahabi ya. Tetapi Kiai Dahlan itu sebagaimana kiai-kiai Jawa pada umumnya, kalau haji, kalau umroh itu pasti mampir ke Sayyid Alwi, ke Sayyid Muhammad putranya gitu. Saya dapat info ini dari Habib Alwi Tugu, Jombang. Oh. Iya. Dulu Habib Alwi ini sempat ngajak Kiai Dahlan untuk ikut pengajian Sayyid Muhammad di Malang, di sebuah villa di Malang. Waktu itu Syawal. Singkat cerita lah ya, akhirnya beliau ke sana terus ketemu Sayyid Muhammad dan Kiai Dahlan ngomong di situ. Saya ini muridnya Abah sampean. Gitu. Dulu sampai masih kecil lari-lari saya gendong gitu. Masya Allah. Oleh sama Sayyid Muhammad itu langsung didekap, langsung dicium gitu. Karena murid bapak beliau. Dan waktu kecil juga pernah gendong Sayyid Muhammad gitu. Berarti Kiai Dahlan itu pernah belajar tabarukan ya ke Sayyid Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Malik Al-Hasani gitu. Dan Kiai Dahlan ini juga meskipun sudah menjadi kiai, itu juga tabarukan sanad masih beliau lakukan. Gitu. Salah satunya ada sebuah kitab. Kitab ini menghimpun sanad-sanad yang dikeluarkan oleh Syekh Al-Humari, seorang ulama besar dari Tunisia Maghrib, dari Maroko kalau nggak salah itu. Itu murid Syekh Al-Humari ini muridnya Sayyid Alwi tadi itu, sama Sayyid Abbas, juga belajar di Sayyid Muhammad. Beliau ini juga kuliah di Al-Azhar, gitu, banyak lah pokoknya. Nah, di dalam kitab beliau, salah satu ulama Jawa Indonesia yang beliau kasih sanad itu salah satunya ada nama Kiai Adlan Ali. Gitu. Jadi ternyata memang ya itu kan mendapatkan sanad dari sana gitu. Iya. Artinya beliau karena nyambung sanad keilmuan itu termasuk salah satu bentuk tabarukan ya. Dan itu lestari hingga sekarang. Dan Kiai Adlan Ali itu kan juga seorang Sunni, ulama Sunni yang sangat percaya dengan tabarukan itu. Makanya ketika selesai di Tebu Ireng sampai tahun 47, karena Kiai Hasyim kan wafat tahun 47. Meskipun Kiai Dahlan saat itu juga sudah ngajar sih sebenarnya di Tebu Ireng. Ya. Tetapi beliau sempat masih menyempatkan diri untuk menimba ilmu lagi, untuk menyambung sanad keilmuan ke ulama-ulama sekaliber internasional, Syekh Al-Humari, Syekh Alwi Al-Maliki, dan lain-lain gitu. Dan mungkin juga beliau ketemu dengan Syekh Yasin harusnya gitu. Cuman dokumennya belum ketemu, jadi saya nggak bisa ngeklaim itu gitu. Baru kalau saya dapat cerita atau saya ada dokumen baru saya sampaikan. Sehingga jadi ini ada cerita hanya saja belum terkonfirmasi gitu gitu. Iya, kalau Syekh Yasin kan satu periode, dan bahkan Syekh Yasin Al-Fadani itu mungkin ya unda-undi lah secara umur itu dengan Kiai Adlan Ali gitu. Iya. Jadi keilmuan Kiai Adlan Ali ya seperti itu gitu. Tidak diragukan lagi, dan ternyata banyak sekali gitu. Saya pernah mendengar kalau Yai Dahlan itu pernah ditanya sama wartawan kalau sama Yai Hasyim ini ngaji apa gitu. Iya. Yai Dahlan itu Gus Dur itu. Iya. Karena sifat rendah hati beliau gitu. Jadi beliau tidak menyampaikan, hanya menyampaikan kitab apa itu Pak yang turun Fathul hujan Qorib. gitu, Fathul Qorib itu aja, yang lain lupa gitu. Betul. Itu Gus Dur sedang nganter wartawan, Bang. Gitu. Gus Dur sedang nganter wartawan ke dalam Yai Dahlan.
Dan itu ditulis Gus Dur kan di gitu. Iya, di buku beliau. Iya. Iya. Ada di buku ini saya jadikan sebagai endorse atau kesaksian hidup Kiai Haji Abdul Rahman Wahid gitu. Okay. Dan memang saya ambil tulisannya tuh plak dari tulisannya Gus Dur. Karena memang perawakan dan tabiat Kiai Delan itu kan memang ya tawadu, khusyuk, rendah hati, zuhud gitulah gitu. Iya. Oke. Nah, itu riwayat pendidikan mungkin bisa dikatakan sudah lengkap lah ya dari Yai Adlan Ali yang bisa kita ketahui gitu. Yeah. Nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi kisah-kisah dari Yai Adlan Ali. Bersama santri, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini untuk podcast kita. Kita akan lanjut nanti podcast berikutnya dan Pak Anang terima kasih. Nanti kita akan hadirkan kembali beliaunya ini. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan saya pamit. Ketemu lagi lain kesempatan. Khairun nas anfa'um binas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.